Halo guys, gimana kabarnya? Balik lagi nih sama gue Oki di segmen Detective Shoe dari Shoe Workshop. By the way, kalian masih pakai Converse KW nggak di rumah? Di episode kali ini gue pengen sedikit mundur ke belakang nih, sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu, dimana pada saat itu dunia persepatuan dihebohkan dengan pengakuan salah seorang mahasiswa desain di Amerika Serikat yang namanya kalau nggak salah tuh Cecil Monge, yang menuduh Converse mencuri desain sepatunya. Berikut cuplikan video dari TikTok milik dia. Guys, someone sent me this on Instagram, and then several other people sent me on Instagram and through Twitter and stuff like that. This one is actually so much similar to the one I initially showed you. Like, once again, color order: blue, green, yellow, orange, blue, green, yellow, orange. But the actual like organic shapes are the same. Also, I wanted to show y'all this. I know I've received pretty much only positive energy, but for the people who have doubts and have questions, this is the properties tab of the PDF. I imported it directly from Illustrator, created a PDF, and then sent it in. Last modified, November 2019. So, thanks y'all. Setelah lihat video barusan, gimana pendapat kamu tentang desain sepatu Converse yang tadi? Terus gimana sih sebenarnya kronologi awal Converse bisa disebut mencuri desain yang Cecil punya? Mari kita bahas. Nah, awal kejadiannya itu dimulai pada 21 Mei 2021. Akun TikTok dari Cecil Monge ini sempat bikin heboh masyarakat di sana karena nge-upload video yang isinya adalah laporan kalau brand sepatu gede kayak Converse udah nyuri desain sepatu milik dia. Jadi si Cecil ini dulunya pernah daftar magang di Converse di bulan November tahun 2019 gitu. Nah, di situ dia naruh portofolionya buat ngedukung pendaftarannya sebagai desainer magang di sana. Harapannya sih dia keterima karena dia ngajuin portofolio di mana dia bikin siluet desain Converse-nya sendiri yang terinspirasi dari siluet Thermal Vision, sebuah geografis gitulah. Tapi sayangnya aplikasi magangnya ditolak karena katanya persaingan program magang di Converse itu lagi ketat banget. Nah, setelah beberapa waktu berlalu, datanglah Converse yang ngerilis koleksi baru Chuck 70s yang temanya itu National Park kalau nggak salah, dengan tema Thermal Vision-nya. Agak mencurigakan ini. Koleksi Converse itu dirilis di situs Converse Amerika Serikat yang katanya terinspirasi dari pola peta badai Nor'easter sama Hybrid World. Di situ deh, si Cecil kaget karena desain sepatu Converse ini mirip banget sama desain portofolio dia pas ngajuin magang di sana. Awalnya sih dia masih sempat positive thinking ya, karena masa sih perusahaan segede itu sempat ngelihat portofolionya. Apalagi dia bukan orang terkenal gitu ya. Akhirnya dia coba deh ngirim email ke Converse dengan nunjukin desainnya yang dulu. Tapi Converse nggak ngasih jawaban dan respon apa-apa untuk mengklarifikasi hal ini. Ya supaya masalahnya cepet kelar gitu. Tanggapan Converse ke Cecil abis videonya viral, sebuah media berita The Post ngejar Converse buat nyari pernyataan atas laporannya itu. Begini jawaban Converse. Memang benar di November 2019, kandidat Cecil Monge mendaftar untuk program magang musim panas tahun 2020, di mana programnya sangat kompetitif, sehingga dari pihak kami sendiri tidak meminta pendaftar untuk menyertakan portofolio atau sampel desain untuk diajukan. Kalau memang kami lihat pun, kami tidak akan membagikan portofolio pelamar untuk bisnis pribadi. Converse juga nambahin kalau mereka udah buat desain Chuck 70s National Park itu dari bulan April 2019. Lucunya, meskipun Converse nyanggah tuduhan itu hasil plagiat atau menjiplak, tapi koleksi Chuck 70s-nya yang dibilang nyolong itu malah di take down dan dihapus dari situs web resminya yang ada di Amerika Serikat. Ya, entah mereka mau menghindar dari masalah atau secara nggak langsung ngaku kalau mereka emang ngambil desain Cecil. Atau jangan-jangan Converse pengen pakai strategi ambush marketing kayak yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Akan asumsikan sendiri. Tapi ternyata kasus nyolong desain ini udah umum banget di dunia persepatuan. Apalagi seringnya nargetin desainer independen yang nggak bisa ngelawan. Contoh lainnya ya kayak brand baju Old Navy yang jelas banget nyolong desain seorang ibu rumah tangga di Inggris bernama Carrie Ann Roberts. Ada juga Chanel yang rilis item mirip banget sama desainer Skotlandia, Matty Ventrilion. Tapi semuanya cuma berakhir damai-damai aja kok. Seolah percuma juga mau bawa kasus nyolong ide ini ke pengadilan.
kalau lawannya aja segede itu. Ada beberapa alasan kenapa brand-brand besar lebih memilih menjiplak suatu desain daripada nge-hire desainernya. Ya, salah satunya adalah lebih hemat budget. Yang kedua, dengan melakukan metode ATM, seseorang yang nggak kompeten di bidang desain pun bisa menghasilkan karya yang keren. Dan tentu aja, dengan nama mereka yang sudah besar, mereka nggak akan takut buat ngelawan siapa aja yang berani melaporkan mereka terkait isu meniru desain ini. Apalagi kalau cuma desainer-desainer yang baru lulus kemarin sore. Lagi pula, kalau berkaca di negeri sendiri pun banyak brand-brand lokal yang bisa dibilang meniru siluet-siluet sepatu terkenal. Malah kalau kita pikir-pikir, yang ini justru lebih nekat dan berani karena ditiru bukan desain dari desainer ecek-ecek, tapi dari siluet sepatu lain. Ya kalian tahu sendirilah sepatu yang mana. Padahal urusan desain ini udah jadi sebuah permasalahan tersendiri di dunia persepatuan lokal. Mungkin nggak semuanya, tapi brand-brand lokal yang bisa menghasilkan trademark desainnya sendiri pun masih bisa dihitung jari. Cukup ironis ya. Menurut kamu, selain desain, problem apa lagi nih yang harus dibenahi sepatu-sepatu lokal ini supaya bisa bersaing lebih baik di pasar internasional? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Anyway, segitu aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa buat selalu like dan share video ini kalau bermanfaat. Dan subscribe juga channel ini biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari Shoe Workshop. Goki pamit undur diri, adios. Converse 200 ribuan.